warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bertemu lagi dengan Ibu Heni pada mata pelajaran IPS di kelas 8. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan mengenalkan kalian semboyan dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus pahlawan proklamasi, di mana semasa hidupnya beliau pernah menyampaikan semboyan yang berbunyi jas merah yang memiliki arti jangan sekali-kali kalian meninggalkan sejarah. Karena itu, sebagai upaya untuk melestarikan sejarah bangsa, Ibu akan mengajak kalian untuk menjelajahi salah satu periode sejarah Indonesia, yaitu masa penjajahan bangsa Eropa hingga munculnya perlawanan terhadap penjajahan. Baik, kita akan mulai materi kita pada hari ini, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran hari ini kalian mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor pendorong bangsa Barat datang ke Indonesia ternyata ada 4 loh. Antara lain, yang pertama, jatuhnya Konstantinopel. Yang kedua, kebutuhan akan rempah-rempah. Yang ketiga, berkembangnya motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan juga gospel. Dan yang keempat adalah revolusi industri. Nah, seperti apa sih rincian peristiwa tersebut? Yuk kita simak. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Nah, baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan peta berikut. Jika kita amati peta negara Eropa ini, ternyata Konstantinopel tidak ada di dalam peta. Jadi di mana ya kota tersebut berada sebenarnya? Ya, jadi kota Istanbul pada masa lalu memiliki nama lain sebagai kota Konstantinopel. Dengan demikian, kota Konstantinopel di zaman sekarang sudah tidak ada lagi atau tidak dipakai lagi dan berganti menjadi Istanbul. Lalu, kenapa jatuhnya kota Konstantinopel ini menyebabkan para pedagang Eropa melakukan penjelajahan samudra? Why? Kenapa demikian? Yap, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani ternyata mengakibatkan tertutupnya jalur perdagangan di Laut Tengah bagi orang-orang Eropa. Dengan keadaan tersebut, sehingga terganggunya jalur perdagangan Asia dan juga Eropa. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan kelangkaan barang yang dibutuhkan oleh orang-orang Eropa tersebut, yaitu rempah-rempah. Padahal pada waktu itu orang Eropa mendapatkan rempah-rempah dari pedagang Asia Barat. Nah, oleh karena mereka mendapatkan rempah-rempah dari pedagang perantara, sehingga mengakibatkan harga rempah-rempah itu sendiri sangat mahal. Nah, mahalnya harga rempah-rempah itu mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra guna untuk menemukan sumber dari daerah rempah-rempah itu sendiri.
Nah, di Indonesia sendiri ada salah satu daerah sumber penghasil rempah-rempah terbaik di dunia. Ada di mana ya? Di manakah kota tersebut? Ya, benar, di Kepulauan Maluku, tepatnya di Ternate. Bahkan di kepulauan itu terdapat salah satu daerah yang dikenal dengan cengkeh Avo. Karena di sana dikenal sebagai penghasil cengkeh terbaik ya, terbaik. Tak heran jika Kepulauan Maluku ini dikenal dengan sebutan The Spices Island. Bahkan jika kita berkunjung ke Ternate, ada museum rempah-rempah terbesar di Asia Tenggara, tepatnya di Benteng Fort Orange. Ini merupakan benteng peninggalan VOC. Dulu kantor dagangnya VOC itu ada di Ternate. Kemudian sekarang dijadikan sebagai museum rempah-rempah. Kita patut bangga ya menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, yang melatar belakangi kedatangan bangsa barat kedua yaitu kebutuhan akan rempah-rempah. Kenapa demikian? Ya, karena dengan adanya rempah-rempah tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan beberapa bahan makanan seperti mengawetkan daging ya, membuat cita rasa pada makanan ya. Kemudian bahan rempah-rempah tersebut juga digunakan sebagai obat-obatan. Bahan rempah-rempah tersebut antara lain apa aja sih? Cengkeh, apalagi kemiri, lada, dan juga pala. Nah, rempah-rempah ini digunakan oleh bangsa barat yang tadi Ibu sebutkan untuk mengawetkan beberapa bahan makanan ya. Juga untuk digunakan sebagai bumbu-bumbu masakan. Negara Indonesia ini sendiri kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa barat berusaha untuk memperolehnya. Nah, anak-anakku, betapa mahal dan pentingnya rempah-rempah pada zaman dahulu ya. Sampai-sampai Pulau Rune di Kepulauan Banda ditukar dengan Manhattan yang ada di New York, Amerika Serikat oleh VOC kepada Inggris. Seperti yang ditulis dalam bukunya Chill Smile, hanya karena pada waktu itu Pulau Rune terkenal dengan penghasil palanya. Nah, ini merupakan pala. Ini namanya pala, ya. Pala yang sekecil itu pernah menjadikan Pulau Rune tertukar dengan Manhattan. Cukup memukau ya. Kemudian latar belakang ketiga yaitu motivasi 3G. Singkatan dari Gold, Glory, dan juga Gospel. Jadi, Gold ini diartikan sebagai tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Kemudian Glory atau kejayaan, yaitu menanamkan pengaruh untuk memperluas wilayah kekuasaan. Sedangkan Gospel yaitu keinginan bangsa barat untuk menyebarkan agama Nasrani, seperti yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Kemudian latar belakang yang keempat yaitu revolusi industri. Apa sih yang dinamakan dengan revolusi industri? Hayo, apa? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh di dalam proses produksi yang ditandai dengan penggunaan mesin ya dalam kegiatan produksi. Produksi itu semula menggunakan tenaga manusia dan juga hewan, kemudian beralih menjadi tenaga mesin. Revolusi industri mengubah proses produksi menjadi lebih efisien. Kenapa demikian? Ya, karena penggunaan mesin menyebabkan kegiatan produksi menjadi lebih efisien. Biaya produksinya juga dapat ditekan, barang dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, kemudian dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, dengan adanya revolusi industri ini menyebabkan bangsa barat memerlukan
ya, bahan baku yang sangat banyak sekali dan juga memerlukan daerah pemasaran untuk hasil-hasil produksinya tadi ya, sehingga melakukan penjelajahan samudra guna menemukan daerah baru untuk keperluan industri. Baik anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, jangan malu-malu ya. Kalian bisa menghubungi ibu melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui SMS juga bisa. Bahkan juga kalian bisa berkomunikasi dengan ibu melalui Google Classroom. Baik, untuk menguji kemampuan kalian di dalam memahami materi ini, silahkan kalian mengerjakan tugas kalian ini ya di buku tulis, kemudian kalian foto, lalu foto tersebut kalian kirimkan ke Google Classroom. Ya, kalian catat ya. Yang pertama, daya tarik apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Yang kedua, faktor pendorong apa saja sih yang menyebabkan bangsa barat datang ke Indonesia? Sudah ya? Kalian sudah catat semua? Ya, kalian bisa mencari referensi di buku paket kalian. Kemudian mencari referensi juga di ensiklopedia, bisa juga mencari referensi dari internet. Ya. Demikian anak-anakku, kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan ditutup berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.